Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil posisi yang nyaman dan siapkan hati, dan mari kita mulai perjalanan ke masa lampau yang penuh hikmah ini. Namun seperti biasa, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada masa ketika Rasulullah sering mengasingkan diri dari keramaian, beliau sering pergi ke Gua Hiro, tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Mekah. Di sana, beliau merenungi betapa sia-sianya hidup manusia. Waktu terus berjalan, tapi banyak jiwa yang hancur karena hayalan mereka tentang berhala-berhala. Bayangkan, mereka percaya berhala itu bisa melakukan banyak hal. Bagi Nabi Muhammad, semua itu terasa begitu sangat menyedihkan. Kehidupan manusia dipenuhi oleh tipu daya, kemewahan yang sebenarnya gak ada gunanya. Karena itu, beliau memilih untuk menyendiri beberapa hari setiap bulan di Gua Hiro. Apalagi selama Ramadan, beliau semakin sering berada di sana. Seiring waktu, jiwa beliau semakin matang, perasaan beliau semakin penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Sampai akhirnya di usianya yang ke-40 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah malam yang sunyi, ketika beliau sedang tidur karena kelelahan, tiba-tiba datanglah seseorang. Ini bukan orang biasa. Sosok ini bukan berasal dari dunia ini. Kalian pasti bisa membayangkan betapa terkejutnya Rasulullah saat melihat makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membangunkan beliau dan berkata, "Iqra," yang artinya bacalah. Rasulullah yang masih terkejut bertanya, "Apa yang harus saya baca?" Akan tetapi, Malaikat Jibril tidak langsung menjawab. Sebaliknya, Malaikat Jibril mendekap Rasulullah erat-erat sampai beliau merasa lemas. Setelah melepaskan dekapannya, Malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah." Dan hal ini terjadi sampai 3 kali. Akhirnya, setelah Rasulullah kembali bertanya, "Apa yang harus saya baca?" barulah Malaikat Jibril membacakan surat pertama dari surat Al-Alaq. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Dan setelah menyampaikan firman Allah tersebut, Malaikat Jibril pergi meninggalkan Rasulullah. Bayangkan bagaimana perasaan beliau saat itu. Hati beliau terasa terhujam oleh kalimat-kalimat tadi. Beliau terbangun dari ketakutan dan mulai bertanya-tanya di dalam hati, "Siapakah tadi yang kulihat? Apakah aku diganggu jin?" Dengan tubuh gemetar, beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, akan tetapi tidak ada siapapun. Dalam kebingungan, beliau lari keluar dari goa, menyusuri celah-celah gunung sambil terus bertanya-tanya di dalam hati, siapa yang menyuruhku membaca tadi?
Lalu tiba-tiba beliau mendengar namanya dipanggil. Suara itu terasa sangat dahsyat. Beliau mendongak ke arah cakrawala, dan di sana beliau melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Rasulullah langsung terpaku, rasa takut menyelimuti dirinya. Ketika beliau mencoba memalingkan wajah, sosok itu tetap ada, memenuhi seluruh cakrawala. Kemanapun beliau memandang, malaikat Jibril tetap terlihat. Dan di rumah, Sayyidah Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Perasaannya gelisah. Beliau sampai mengutus seseorang untuk mencari Rasulullah, tapi usahanya itu tidak berhasil. Sementara itu, Rasulullah sedang dalam perjalanan pulang. Setelah sosok malaikat Jibril menghilang dari pandangannya, beliau berjalan dengan hati yang dipenuhi oleh wahyu Allah. Jantungnya berdegup kencang, dadanya berdebar penuh ketakutan. Saat tiba di rumah, beliau langsung berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Selimutilah aku." Sayyidah Khadijah segera menyelimuti sang suami yang sedang menggigil, seperti orang terkena demam. Beliau tampak sangat lelah. Setelah rasa takut itu sedikit mereda, Rasulullah memandang Sayyidah Khadijah dengan tatapan penuh harap, seolah meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku begini?" kata Rasulullah. Lalu beliau menceritakan semua yang baru saja terjadi. Namun ada kekhawatiran besar di hatinya. Beliau takut apakah yang beliau alami benar datang dari Allah atau hanya gangguan jin. Sayyidah Khadijah yang penuh kasih menjawab dengan lembut, "Wahai putra pamanku, bergembiralah dan tabahkanlah hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah tidak akan mencemoohkanmu. Engkau adalah orang yang selalu mempererat tali kekeluargaan, jujur dalam berkata, mau memikul beban orang lain, menghormati tamu, dan menolong mereka yang kesulitan di jalan yang benar." Kata-kata Sayyidah Khadijah itu seperti air sejuk yang mengalir ke hati Rasulullah. Beliau merasa lebih tenang. Sayyidah Khadijah begitu yakin bahwa semua yang dialami oleh suaminya bukanlah gangguan jin. Ia malah memandang Rasulullah dengan penuh hormat dan keyakinan. Rasulullah pun merasa lebih damai. Beliau memandang Sayyidah Khadijah dengan penuh kasih dan rasa syukur. Lalu tubuhnya yang letih jatuh tertidur lelap. Dan pada saat itu Sayyidah Khadijah duduk di sisi suaminya, memperhatikan wajah beliau yang tertidur dengan tenang. Dalam hati beliau memikirkan semua yang baru saja diceritakan oleh Rasulullah. Firman Allah, malaikat yang indah luar biasa, semua itu begitu agung. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan, pikir Sayyidah Khadijah. Tapi di sisi lain, rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Ia membayangkan bagaimana nasib Rasulullah jika kelak orang-orang ramai menentangnya. Di tengah kegelisahannya, Sayyidah Khadijah memutuskan untuk meminta pendapat seseorang yang bijak dan dapat dipercaya. Ia pun pergi menemui pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang dikenal jujur. Sayyidah Khadijah menceritakan semuanya kepada Waraqah. Mendengar cerita itu, Waraqah terdiam sejenak lalu berkata, "Maha suci Dia, demi Dia yang memegang hidup Waraqah, Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah." Mendengar hal itu, Sayyidah Khadijah merasa lega. Ia pun pulang ke rumah dan melihat suaminya masih tertidur.
Dengan penuh kasih, Sayyidah Khadijah memandang Rasulullah. Ada rasa harap dan cemas yang bercampur di hatinya. Tiba-tiba Rasulullah menggigil lagi. Napasnya tampak sesak dan keringat membasahi wajahnya. Dan saat terbangun, malaikat Jibril berkata, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa tinggalkanlah. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Itulah wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sayyidah Khadijah memandang suaminya dengan kasih yang semakin besar. Beliau mendekati Rasulullah dan memintanya dengan lembut untuk beristirahat lagi. Tapi Rasulullah menjawab, "Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi, Khadijah. Jibril membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada manusia, mengajak mereka, dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Tapi siapa yang akan kuajak? Siapa pula yang akan mendengarkan?" Dengan penuh cinta, Sayyidah Khadijah menenangkan hati suaminya. Ia pun menceritakan apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah pun menyatakan diri sebagai orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Dengan itu, Sayyidah Khadijah tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang memeluk Islam. Untuk lebih menenangkan Rasulullah, Sayyidah Khadijah meminta agar diberitahu jika malaikat datang lagi. Dan saat malaikat Jibril datang, hanya Rasulullah yang bisa melihatnya. Sayyidah Khadijah mencoba memastikan kehadiran malaikat itu dengan mendudukkan Nabi Muhammad di pangkuan kanan lalu kiri. Malaikat tetap terlihat, tapi ketika Sayyidah Khadijah membuka penutup wajahnya, Rasulullah melihat malaikat Jibril menghilang. Dari kejadian itu, Sayyidah Khadijah semakin yakin bahwa yang datang menemui suaminya adalah malaikat, bukanlah jin. Keyakinan itu membuatnya semakin mendukung Rasulullah dalam menghadapi peristiwa besar ini. Dan tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang dihormati dan dikenal bijak. Pertemuan itu terjadi saat Rasulullah sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Rasulullah pun menceritakan semua yang dialaminya kepada Waraqah. Mendengar kisah itu, Waraqah berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Dia yang memegang hidup Waraqah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar, seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Namun ketahuilah, engkau pasti akan didustakan, disiksa, diusir, dan bahkan diperangi oleh orang-orang. Jika sampai waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela kebenaran bersama engkau dengan segenap jiwa." Dan sedikit penjelasan tentang namus besar. Namus besar adalah julukan bagi malaikat Jibril yang membawa wahyu. Setelah mengatakan itu, Waraqah mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah sebagai tanda penghormatan. Rasulullah SAW hanya terdiam, lalu memalingkan wajahnya ke sekeliling. Beliau melihat orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka menyembah patung-patung batu, melakukan riba, dan memakan harta anak yatim tanpa rasa takut kepada Allah. Semua ini adalah perbuatan yang jelas-jelas berada dalam kesesatan. Rasulullah sadar bahwa kepada orang-orang seperti ini, ia diperintahkan untuk menyeru. Beliau harus mengajak mereka meninggalkan kebiasaan buruk itu dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, beliau juga tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Orang-orang Quraisy sangat kuat dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan siap berperang dan mati
demi mempertahankan ajaran nenek moyang mereka. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah sangat menantikan wahyu penuntun berikutnya dari Allah. Akan tetapi, waktu berlalu, dan wahyu itu tidak kunjung datang. Malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk waktu yang cukup lama. Perasaan terasing pun mulai muncul di hati Rasulullah. Beliau takut jika Allah telah melupakan atau bahkan tidak menyukainya. Untuk mengatasi kegundahan hatinya, Rasulullah kembali pergi ke Gua Hiro. Beliau menyendiri di sana, merenungi semuanya. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi menghadap Allah dengan sepenuh jiwa dan bertanya, "Mengapa aku seolah ditinggalkan? Apa gunanya hidup ini jika harapanku untuk menuntun umat malah terasa seperti berakhir sebelum dimulai?" Apakah kalian tahu, ada masa ketika Rasulullah benar-benar hampir putus asa. Di tengah rasa cemas dan takut itu, turunlah wahyu Allah, yaitu surat Ad-Duha. Ayat-ayatnya begitu menenangkan. Demi waktu, matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Ayat itu mengingatkan Rasulullah akan nikmat-nikmat Allah. Dulu beliau seorang yatim, lalu Allah melindunginya. Dulu beliau bingung, lalu diberi petunjuk. Dulu beliau kekurangan, lalu diberi kecukupan. Allah juga memberikan pesan agar beliau selalu berlaku lembut kepada anak yatim. Tidak menghardik orang yang meminta bantuan. Mensyukuri nikmat Allah dengan menyampaikan ajaran kebenaran. Firman itu benar-benar menenangkan hati Rasulullah. Rasa cemas yang tadi begitu menghimpit, kini sudah hilang. Salat adalah salah satu ibadah pertama yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Ada cerita menarik, waktu Rasulullah dan Sayyidah Khadijah sedang melaksanakan salat. Saat itu datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih kanak-kanak. Dia tertegun melihat Rasulullah dan Sayyidah Khadijah ruku dan sujud. Sayyidina Ali lalu bertanya, "Kepada siapakah kalian bersujud?" Rasulullah menjawab, "Kami sujud kepada Allah. Allah telah mengutusku untuk mengajak manusia menyembahnya dan meninggalkan berhala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Ali terpesona mendengar keindahan ayat-ayat itu. Lalu dia meminta waktu untuk memikirkan ajakan Rasulullah. Setelah merenung semalam, Sayyidina Ali kembali keesokan harinya dan berkata, "Tidak perlu aku meminta pendapat ayahku. Allah menciptakanku tanpa perlu izin darinya. Apa gunanya aku harus berunding untuk menyembah Allah?" Dan akhirnya Sayyidina Ali menjadi anak pertama yang memeluk Islam. Keislaman Zaid bin Haritsah. Tidak lama setelah itu, Zaid bin Haritsah, bekas budak yang telah lama tinggal bersama Rasulullah, juga masuk Islam. Saat itu, Islam masih terbatas pada keluarga dekat Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, dan Zaid bin Haritsah. Bisa dibilang, mereka itu seperti kelompok pertama yang benar-benar percaya dan mendukung Rasulullah. Dan yang menarik, Zaid ini tidak cuma sekedar pengikut, tapi dia benar-benar setia. Bahkan Rasulullah sangat sayang kepada Zaid, sampai-sampai ada momen yang begitu emosional. Ketika Rasulullah memilih Zaid untuk bebas dari status budaknya
Itu menunjukkan betapa kuatnya hubungan mereka. Buat Said, memeluk Islam itu seperti menemukan jalan hidup yang baru, yang lebih bermakna. Jadi, meskipun awalnya dia adalah seorang budak, karena iman dan perjuangannya, Zaid akhirnya menjadi salah satu sahabat Rasul yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam. Pada suatu hari, Abu Bakar Ash-Shiddiq mendengar berita tentang Rasulullah yang sedang menyebarkan ajaran baru. Ajaran yang berbeda dari kebiasaan orang-orang Mekah pada waktu itu. Ketika mendengar rumor itu, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Tapi, alih-alih langsung menyebarkan tuduhan, dia malah berinisiatif menemui Rasulullah. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Bakar bertanya, "Wahai Abu Qasim, apa yang terjadi? Kudengar engkau tidak lagi terlihat di majelis kaummu. Orang-orang bilang engkau telah berkata buruk tentang nenek moyang kita." Rasulullah yang sangat sabar kemudian menjelaskan dengan lembut, "Aku adalah utusan Allah. Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Aku mengajakmu untuk menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu, dan untuk selamanya taat kepadanya," kata Rasulullah sambil membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Begitu mendengarkan penjelasan itu, hati Abu Bakar Ash-Shiddiq langsung tersentuh. Tanpa ragu sedikit pun, ia pun langsung memeluk Islam. Keputusan Abu Bakar ini bukan soal dirinya sendiri, tetapi juga keputusan yang mengubah sejarah. Rasulullah sangat gembira dengan keislaman sahabat yang sangat beliau percayai ini. Abu Bakar langsung menjadi orang yang setia mendampingi Rasulullah dalam setiap langkah perjuangannya. Tapi yang luar biasanya adalah Abu Bakar tidak berhenti sampai di situ. Setelah dirinya memeluk Islam, dia tidak tinggal diam. Dia langsung menyebarkan ajaran Islam kepada teman-teman terdekatnya. Dia mengajak mereka untuk ikut bersama Rasulullah. Dan siapa sangka dalam waktu singkat banyak orang yang akhirnya mengikuti jejak Abu Bakar. Beberapa sahabat seperti Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar. Dan bayangkan bagaimana semangat Abu Bakar dalam menyebarkan Islam. Perlahan tapi pasti, Islam mulai menyebar, meskipun menghadapi rintangan yang sangat berat dari orang-orang Quraisy yang mempertahankan tradisi penyembahan berhala mereka. Akan tetapi, semangat Abu Bakar yang tidak kenal lelah itu memberi inspirasi, bahwa meski tantangan dan cobaan begitu besar, keyakinan pada kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menyebarkan Islam ini memanglah luar biasa. Karena selain menjadi orang pertama yang memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali, dia juga menjadi salah satu pilar yang menopang dakwah Rasulullah di Mekah. Kekuatan imannya dan kesetiaannya pada Rasulullah tidak pernah tergoyah. Bahkan ketika banyak orang di sekitar mereka yang menyebarkan fitnah dan menghalangi dakwah ini, Abu Bakar benar-benar menunjukkan bahwa keimanan bukan soal percaya, tetapi juga tentang aksi nyata untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, bahkan ketika dunia terasa sulit. Utsman bin Affan pernah bercerita sendiri tentang bagaimana ia masuk Islam. Katanya, waktu itu ia menjenguk bibinya Urwah binti Abdul Muthalib yang sedang sakit. Di tengah kunjungan itu, Rasulullah datang. Utsman memperhatikan Rasulullah, terpesona dengan kesabaran dan ketenangan beliau. Rasulullah menghampirinya dan berkata, "Wahai Utsman, mengapa engkau memperhatikan aku begitu rupa?" Utsman menjawab, "Aku kagum denganmu,
dengan kedudukanmu di antara kami dan dengan apa yang dibicarakan orang-orang tentang dirimu." Kemudian Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Utsman bercerita bahwa saat mendengar kalimat itu, tubuhnya langsung bergetar. Rasulullah lalu membacakan ayat dari surat Az-Zariyat. "Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi, seperti apa yang kamu ucapkan." Setelah itu, Rasulullah pergi keluar. Utsman yang hatinya telah tersentuh mengikuti beliau, dan ia langsung menemui Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Kaum muslimin pada awal harus menyembunyikan ibadah mereka karena kebencian dan tekanan dari orang-orang Quraisy. Dan jika ingin sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah, jauh dari pandangan orang banyak. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah fase penting dalam perjuangan Rasulullah. Beliau tahu, meskipun wahyu telah turun untuk menenangkan hatinya, tantangan nyata di luar sana tetaplah besar. Orang-orang Quraisy tidak akan menerima perubahan dengan mudah. Dan oleh karena itu, Rasulullah terus memilih orang-orang yang tepat untuk diajak masuk Islam. Dalam hal ini, beliau menggunakan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika bertemu seseorang yang dikenal memiliki hati yang baik, jujur, dan berpikiran terbuka, Rasulullah mendekati mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah memaksa, tapi selalu menunjukkan keteladanan lewat sikap dan perkataannya. Salah satu metode beliau adalah berdialog secara pribadi, menjelaskan keindahan tauhid, serta memberikan pengertian tentang keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Rasulullah mengadakan pertemuan-pertemuan kecil yang sangat sederhana. Para sahabat yang telah beriman datang secara diam-diam satu persatu, memastikan bahwa mereka tidak diikuti oleh siapapun. Mereka berjalan dengan hati-hati, melewati jalan-jalan sempit di Mekah, menghindari perhatian dari mata-mata Quraisy yang semakin curiga terhadap gerakan ini. Dalam setiap pertemuan, Rasulullah membacakan wahyu yang baru turun. Suara beliau yang lembut tapi penuh wibawa menyentuh hati para sahabat. Mereka merasa setiap ayat Al-Quran yang dibacakan adalah pengingat, kekuatan, dan petunjuk yang menghidupkan jiwa mereka. Rasulullah tidak hanya mengajarkan keimanan, tetapi juga menguatkan ukhuwah di antara mereka. Dan di rumah itu mereka merasa aman, merasa seperti keluarga, saling mendukung satu sama lain untuk menghadapi segala rintangan. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun. Tapi meski begitu, Islam perlahan menyebar. Firman-firman Allah yang turun satu persatu semakin memperkuat iman kaum muslimin. Salah satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang pesat adalah keteladanan Rasulullah. Rasulullah adalah sosok yang penuh kasih, lembut, dan rendah hati. Beliau juga sangat gagah berani, tutur katanya lembut, dan selalu adil. Hak setiap orang selalu beliau tunaikan sebagaimana mestinya. Beliau sangat perhatian kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang lemah. Perlakuannya penuh kasih dan lembut. Pada malam hari, Rasulullah sering bertahajud, membaca wahyu Allah, dan merenungkan nasib umatnya. Beliau juga sering memikirkan keindahan ciptaan Allah, seperti langit dan bumi. Hal-hal ini membuat para pengikutnya semakin mencintai Islam dan kukuh dalam keimanan mereka, meskipun mereka harus menghadapi siksaan dari orang-orang kafir.
Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah agar Rasulullah mulai berdakwah kepada kerabat terdekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Rasulullah pun mengadakan jamuan makan untuk keluarga besarnya. Saat semua berkumpul, ada yang berkata, "Muhammad, berikan aku arak." Tapi Rasulullah hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka selesai makan, Rasulullah berdiri dan berkata, "Tidak ada seorang pun di antara manusia yang membawa sesuatu kepada kaumnya lebih baik daripada yang kubawa ini. Aku bawakan kepada kalian dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah memerintahkanku untuk mengajak kalian. Siapa di antara kalian yang mau mendukungku?" Setelah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, semua orang terdiam, terpesona, lalu menggerutu dan beranjak pergi untuk pulang. Namun tiba-tiba ada yang mengejutkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih remaja, bangkit dan penuh semangat. Ia berkata dengan suara lantang, "Rasulullah, saya akan membantu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tantang." Mendengar itu, Rasulullah menepuk bahu Sayyidina Ali dengan penuh kasih sayang. Kemudian berkata kepada orang-orang yang hadir, "Inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia." Seketika itu, tawa meledak di antara para hadirin. Salah seorang berkata kepada Abu Thalib, "Ia memerintahkan engkau untuk mendengar dan mematuhi anakmu sendiri." Namun, meskipun terdengar sepele, tidak seorang pun yang tertawa itu menyadari bahwa Sayyidina Ali benar-benar serius dengan kata-katanya. Ini adalah awal dari perjalanan besar seorang pemuda yang kelak akan menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal dakwah Islam, di tengah gelombang permusuhan terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ada seorang tokoh Quraisy yang cukup berpengaruh yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang pemuka kaum Quraisy, terpandang karena kekayaannya yang melimpah, retorikanya yang kuat, serta pengetahuannya tentang sastra Arab. Namun, kekuatan dan pengaruhnya justru ia gunakan untuk menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Walid memiliki 2 sahabat karib yang juga dikenal sebagai penyair hebat, yaitu Amr bin Al-As dan An-Nadhr bin Al-Harith. Ketiganya seringkali bersekongkol, menciptakan syair-syair yang bertujuan untuk merendahkan Rasulullah, menyebarkan fitnah, dan menggiring opini buruk di kalangan masyarakat Mekah. Mereka menggunakan keahlian mereka untuk mengejek wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Mereka menyebut Al-Quran sebagai dongeng kuno dan berusaha mempengaruhi penduduk Mekah agar menjauhi ajaran Islam. Walid sendiri pernah mendengarkan Al-Quran secara langsung dari Rasulullah. Di dalam hatinya ia tahu bahwa apa yang ia dengar bukanlah syair biasa. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran begitu indah, kuat, dan penuh makna, jauh melampaui karya-karya sastra yang pernah ia kenal. Hatinya sempat terguncang, tetapi keangkuhan dan rasa takut kehilangan kedudukannya membuatnya menyangkal kebenaran tersebut. Ketika para pemuka Quraisy berkumpul untuk mencari cara terbaik melawan Rasulullah, mereka bertanya kepada Walid, "Apa pendapatmu tentang Al-Quran ini?" Walid yang tahu betul keindahan Al-Quran tidak mampu sepenuhnya mengingkari keajaibannya. Namun, untuk menyenangkan kaumnya, ia berkata, "Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini syair.
Ini bukanlah sihir biasa, tapi katakan saja bahwa Muhammad adalah seorang penyihir yang memisahkan anak dari ayahnya, saudara dari saudaranya, dan istri dari suaminya. Walid dan kaumnya berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah hanyalah gejolak sesaat yang akan padam dengan sendirinya. Mereka berpikir penduduk Mekah tidak akan mengindahkan ajaran yang dianggap mereka aneh itu. Dan pada akhirnya kaum Quraisy akan kembali kepada berhala-berhala nenek moyang mereka, yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Namun mereka tidak menyadari bahwa ajaran Islam memiliki kekuatan yang melampaui perhitungan manusia. Wahyu yang dibawa Rasulullah bukanlah sekedar kata-kata, melainkan kebenaran dari Allah yang Maha Kuasa. Pesan Islam menembus hati orang-orang yang mau berpikir, menciptakan perubahan yang mendalam, dan membangkitkan semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Penduduk Mekah awalnya memang terpecah. Sebagian besar memilih untuk memalingkan wajah, menganggap dakwah Rasulullah sebagai gangguan yang tidak penting. Namun di balik sikap acuh itu, cahaya Islam perlahan-lahan mulai masuk ke dalam hati sebagian dari mereka. Orang-orang yang selama ini termarginalkan oleh sistem sosial yang tidak adil, mulai merasa harapan baru. Walid dan para sahabatnya terus mengerahkan tenaga untuk menentang Rasulullah. Akan tetapi, kebencian mereka tidak dapat menghentikan pertumbuhan Islam. Bahkan, semakin mereka menyerang, semakin banyak orang yang mulai mendengar tentang Rasulullah dan ajarannya. Mereka yang dulunya tidak peduli, kini mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disampaikan Muhammad sehingga membuat orang Quraisy begitu takut? Pada suatu hari yang cerah di Mekah, Rasulullah memutuskan untuk menyampaikan seruan besar kepada kaumnya. Beliau sadar bahwa kebenaran yang diembannya harus disampaikan dengan cara yang terbuka dan tegas, meski beliau juga tahu bahwa resikonya akan besar. Dengan penuh keyakinan, beliau naik ke atas Bukit Safa, tempat yang strategis dan mudah terlihat oleh penduduk Mekah. Dari atas sana, dengan suara lantang dan penuh semangat, beliau memanggil, "Wahai orang-orang Quraisy." Seruan Rasulullah menggema di udara, menyusup ke jalan-jalan kota dan gang-gang sempit. Orang-orang Quraisy yang sedang sibuk dengan urusan mereka berhenti sejenak. Mereka menoleh ke arah sumber suara, terkejut mendengar panggilan itu. Rasulullah jarang berbicara di depan umum dengan nada setegas ini. Rasa ingin tahu dan khawatir mulai memenuhi hati mereka, membuat mereka meninggalkan aktivitas mereka untuk menuju Bukit Safa. Satu persatu, mereka berkumpul di Bukit Safa, hingga jumlahnya semakin banyak. Mereka pun bertanya-tanya dalam hati, apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Kaum Quraisy mengenal Rasulullah sebagai orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya. Maka, jika beliau memanggil mereka dengan seruan setegas itu, pasti ada sesuatu yang penting. Setelah cukup banyak orang berkumpul, Rasulullah berdiri tegak dengan mata memandang ke arah mereka. Wajah beliau berseri-seri, penuh keyakinan, tetapi juga dihiasi rasa kasih sayang yang mendalam. Dengan suara yang tenang tetapi jelas, beliau bertanya, "Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahukan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serentak menjawab, "Kami percaya kepadamu. Kami tidak pernah meragukan kata-katamu. Engkau adalah Al-Amin, yang selalu jujur. Tidak pernah kami mendengar engkau berdusta walau sekali." Rasulullah pun melanjutkan, suaranya semakin tegas,
Kalau begitu ketahuilah, aku datang untuk memperingatkan kalian sebelum datang azab yang amat pedih. Wahai orang-orang Quraisy, aku adalah utusan Allah, dan aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang Quraisy terdiam mendengar perkataan itu. Sebagian dari mereka tampak terkejut, dan sebagian lagi terperangah. Ada yang menatap Rasulullah dengan penuh perhatian, mencoba memahami kebenaran yang beliau sampaikan. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi senyap. Rasulullah berdiri tegak, memberikan waktu kepada mereka untuk merenungkan apa yang baru saja beliau katakan. Namun, di tengah-tengah kesunyian itu, suara lantang yang penuh kebencian memecah ketenangan. Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri, yang juga hadir di sana, melangkah maju dengan wajah memerah karena marah. Ia berteriak keras, "Celaka engkau Muhammad! Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Binasa dan celakalah seluruh hari-harimu." Hinaan Abu Lahab itu mengguncang suasana. Beberapa orang yang tadinya mendengarkan dengan penuh perhatian, kini mulai mengerutkan kening, merasa ragu. Sebagian yang lain berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang terjadi. Abu Lahab terus berteriak, memprovokasi kerumunan agar meninggalkan tempat itu. Apa yang ia katakan hanyalah omong kosong. Jangan didengarkan, teriak Abu Lahab lagi. Rasulullah tidak membalas hinaan itu. Beliau tetap berdiri tegak, menatap Abu Lahab dengan tatapan tajam tapi penuh kesabaran. Beliau tahu bukan kemarahan yang harus ditunjukkan kepada kaumnya, melainkan kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah memahami bahwa mereka tidak menyadari kebenaran yang baru saja didengar, dan butuh waktu untuk hati mereka terbuka. Setelah Abu Lahab selesai menghujat, beberapa orang mulai meninggalkan tempat itu. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang melirik Rasulullah dengan rasa penasaran, ada pula yang menahan tawa sinis. Namun sebagian kecil yang tetap berdiri di tempatnya merenungkan kata-kata Rasulullah yang penuh makna. Setelah semua orang bubar, Rasulullah tetap berdiri di atas bukit Safa, memandang kaumnya yang perlahan-lahan menjauh. Di hati beliau tidak ada kebencian, yang ada hanya doa. Beliau memohon kepada Allah agar hati mereka yang keras itu dilunakkan, agar mereka dapat melihat cahaya kebenaran yang beliau bawa. Seruan Rasulullah di Bukit Safa menjadi salah satu momen awal yang menandai dakwah Islam secara terbuka. Meski ditentang, Rasulullah tidak pernah menyerah. Beliau terus berjuang, membawa pesan kebenaran dengan penuh kesabaran. Dan pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa kebenaran yang beliau sampaikan akan terus hidup dan menyinari dunia. Meskipun awalnya ditentang oleh banyak orang, termasuk kaumnya sendiri. Setelah hinaan keras dari Abu Lahab, Allah tidak membiarkan perbuatan itu begitu saja. Kemudian turunlah sebuah wahyu yang mengutuk perbuatan Abu Lahab. Surat Al-Lahab pun diturunkan untuk menyatakan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Lihatlah betapa dahsyatnya wahyu ini. Bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah setelah mendengar bahwa Abu Lahab, pamannya sendiri,
dihina begitu rupa. Dan bagaimana perasaan Abu Lahab sendiri setelah wahyu ini turun? Keponakannya Rasulullah yang selama ini ia hina dan lawan ternyata tidak akan pernah lagi bungkam atau tunduk kepada orang-orang yang menentangnya, apalagi keluarganya sendiri. Rasulullah siap untuk menghadapi siapapun yang sombong, bahkan jika itu pamannya sendiri. Begitu turunnya surat itu, Abu Lahab pastinya merasa seperti disambar petir. Sungguh, itu adalah kutukan yang nyata. Bukan hanya sekedar perkataan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, tapi lebih dikenal dengan Abu Lahab, yang artinya si umpan api. Dan memang itulah yang akan ia hadapi, api neraka yang berkobar. Selain Abu Lahab, ada juga orang lain yang merasa sangat marah dengan turunnya surat Al-Ahzab, yaitu istrinya Ummu Jamil. Begitu mendengar tentang surat itu, ia langsung membara dengan kemarahan. Ia pun keluar rumah, berjalan ke sana kemari, mencari siapa yang bisa ia jadikan sasaran pelampiasannya. Akhirnya, ia bertemu dengan Abu Bakar. Tanpa basa-basi, Ummu Jamil langsung membentak, "Apa maksud temanmu itu melantunkan syair tentang diriku?" Abu Bakar yang merasa tahu bahwa yang dimaksud adalah Rasulullah hanya bisa menjawab, demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair." Namun Ummu Jamil tetap menggebu-gebu. Ia menunjuk lehernya dan berkata dengan sombong, "Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal?" Sambil menunjukkan kalung indah yang terpasang di lehernya, ia tertawa dan mengejek. "Inikah tali sabut yang dimaksud? Apakah ini tidak terlihat seperti tali sabut paling indah di dunia?" Abu Bakar hanya bisa terdiam dan memalingkan wajahnya, merasa tidak perlu membalas ejekan itu. Ummu Jamil semakin tersenyum sombong, merasa sangat bangga dengan dirinya sebagai wanita yang sangat cantik dan sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Namun, meskipun kecantikannya dan status sosialnya, ia tidak bisa menahan kebencian yang mendalam terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Dan tidak hanya itu, Ummu Jamil juga terkenal kejam. Ia bahkan menyuruh budaknya untuk melemparkan kotoran dan batu setiap kali Rasulullah lewat. Betapa sakitnya hati Rasulullah menghadapi sikap semacam ini dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Seorang wanita yang seharusnya melindunginya justru menjadi salah satu musuh utamanya. Demikianlah kisah tentang para sahabat yang pertama kali memeluk Islam dan perjuangan mereka di masa awal-awal dakwah. Dengan keimanan yang kokoh dan semangat juang yang luar biasa, mereka menjadi pondasi kuat bagi lahirnya umat Islam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Namun perjuangan mereka baru saja dimulai. Perjalanan dakwah yang penuh tantangan dan ujian masih panjang. Dan di balik setiap rintangan ada keberanian dan pengorbanan yang tidak ternilai. Nantikan episode berikutnya, di mana kita menyaksikan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah semakin berkembang, bagaimana tantangan dari kaum Quraisy yang semakin berat, dan bagaimana para sahabat semakin teguh dalam mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau cerita yang kurang tepat atau kurang berkenan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan petunjuk dalam menjalani hidup yang penuh iman dan amal baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.